Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Pada sebab kali ini kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Lalu, apa arti interaksi? Berikut adalah contoh dari interaksi. Menurut Pintarto, 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kita lanjut ke interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya. Setiap ruang di permukaan bumi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Misalkan, ciri dari perkotaan, bangunan terlihat menjulang tinggi, sedangkan ciri dari pedesaan, bangunan tampak lebih sederhana. Contoh berikutnya, jika ditinjau dari mata pencaharian, masyarakat pegunungan lebih memilih sebagai petani, sedangkan masyarakat di pesisir pantai lebih memilih mata pencaharian sebagai nelayan. Dari contoh tersebut membuktikan bahwasannya tidak ada satupun wilayah di dunia ini yang memiliki karakteristik yang sama persis. Karakteristik inilah yang akan menciptakan interaksi antar ruang di permukaan bumi. Bentuk dari interaksi ada 3, yaitu yang pertama, mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk perpindahan manusia. Yang kedua, komunikasi, yaitu perpindahan informasi. Yang ketiga, transportasi adalah perpindahan barang dan jasa. Interaksi antar ruang dapat terjadi pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, saling melengkapi atau regional komplementari. Adalah kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Yang ketiga, adanya kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Contohnya, infrastruktur yang rusak
dan medan yang sulit. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Untuk materi pembelajaran hari ini, kita cukupkan materinya dan lanjut ke pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.